placeholder, ketik password, 1K cek PW, yang dimana itu berfungsi sebagai tempat pengguna untuk mengetik password secara keseluruhannya. Yang kedua itu ada ID strength, yang dimana itu tujuannya untuk menampilkan hasil kekuatan password. Sama ada ID details, itu menampilkan secara keseluruhan password itu sendiri. Jadi saya akan menjelaskan tentang function check password. Jadi ini adalah kata pertama dari sistem ini. Jadi di situ tuh bakal mendeteksi dan analisis password yang diketik. Selanjutnya ada ciri-ciri karakter, di mana itu akan mendeteksi dan menganalisis apakah sudah ada simbol, sudah ada karakter A sampai Z dari yang kecil dan A sampai Z yang kapital, dan juga angka dari 0 sampai 9. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sistem ini bekerja. Jadi dalam sistem ini harus ada huruf kecil, huruf besar, ada angka dan simbol. Nah, di sini sudah terdeteksi passwordnya kuat. Jika saya menggunakan kata repetitif itu termasuk lemah. Dan jika saya menggunakan cara yang lain akan terdeteksi juga bahwa itu sedang atau lemah atau kuat. Sebesarnya segini, ini sudah sedang, jadi tinggal ditambahkan beberapa karakter lagi seperti ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara kerja sistem menghitung skor atau nilai. Jadi mulai dari let score sama dengan 0 hingga if common score minus minus yang bisa dilihat di layar juga. Jadi di sini itu maksudnya setiap pola password yang kuat akan langsung menambah skor, begitupun sebaliknya, yaitu setiap pola password yang lemah akan langsung mengurangi skornya. Jadi disinilah sistem bekerja seperti AI sederhana karena sistem tidak bisa menebak password, melainkan menganalisis pola lalu membuat keputusan berdasarkan aturannya. Sistem ini berfungsi memberikan nilai dan kategori akhir. Sistem ini juga bisa disebut dengan istilah Rule-Based AI Pattern Scoring. Jadi AI sederhana yang tidak belajar, melainkan mendeteksi pola berdasarkan aturan khusus yang telah dibuat atau diterapkan. Yang selanjutnya ada output kekuatan. Jadi di sini itu secara intinya itu, ini tuh yang menunjukkan kategori akhir dari pola password, ada kategori lemah, kategori sedang, dan juga kategori kuat. Jadi di sini intinya itu ada if score kurang sama dengan 1. Jadi ada 3 kategori kan tadi yang sudah saya jelaskan, ada lemah, sedang, dan kuat. Jadi kalau misalnya skornya ini di bawah sama dengan 1 berarti masuk ke kategori yang lemah. Sedangkan kalau misalnya skornya ini lebih kecil sama dengan 3 berarti masuk ke kategori yang sedang. Dan yang terakhir, kalau skornya atau nilainya ini lebih besar sama dengan 4, berarti pola password ini masuk ke kategori yang kuat. Jadi maksud dari sini itu, sistem memberikan keputusan akhir berdasarkan skor pola yang ditemukan. Di sini saya akan menjelaskan deteksi pola lemah. Yang pertama, jadi bisa dilihat di codingan sini ada yang ini. Jadi ada dua. Yang pertama adalah repetisi AA, BB, 11 tutup kurung. Let repeat sama dengan slash buka kurung titik buka kurung tutup kurung slash 1 slash titik tes buka kurung PW tutup kurung. Maksudnya sistem mencari karakter yang muncul 2 kali berturut-turut. Pola seperti ini dianggap lemah dan mudah ditebak. Ini meniru cara AI mendeteksi repeated pattern. Yang kedua adalah pola umum 1, 2, 3 ABC QWERTY, password. Let common sama dengan slash buka kurung 1, 2, 3 garis ABC garis QWERTY garis password tutup kurung slash i titik tes buka kurung PW tutup kurung. Maksudnya sistem mengenali pola yang paling sering dipakai orang. Ini memprediksi pola yang mudah ditebak penyerang, seperti database kecil pola lemah. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyimpanan pola yang ditemukan. Bisa dilihat di sini yang ini. Jadi if
buka kurung hash lower, tutup kurung pattern titik push, buka kurung centang ada huruf kecil, tutup kurung. Maksudnya setiap pola yang ditemukan dimasukkan ke dalam daftar, buka kurung array, tutup kurung patterns. Daftar ini ditampilkan ke pengguna seperti cara AI yang mencatat hasil analisis sebelum menyimpulkan.